Coba, Bu. Danke. Halo Tribuners, salam jumpa di Tribun Ambon hari ini edisi 4 Oktober 2024. Selama beberapa menit ke depan kami akan menghadirkan sejumlah informasi terupdate dari Kota Ambon dan sekitarnya. Bersama saya Tanita Patesina dan inilah Tribun Ambon hari ini. Kita mulai dengan berita pertama. Di depan hakim, Ali Baihaq mengaku disiksa polisi untuk menjebak terdakwa lainnya. Terdakwa kasus narkoba Muhammad Ali Baihaq mengaku disiksa oknum penyidik kepolisian untuk menjebak terdakwa lainnya. Pengakuan tersebut diungkapkan dalam sidang pemeriksaan saksi di Pengadilan Negeri Ambon, Kamis 3 Oktober 2024. Alhasil setelah dihubungi, polisi kemudian menciduk Paitaria Karepisina dan selanjutnya terdakwa lainnya ditangkap, yaitu Muhammad Tahermoni dan Muhammad Kosim Latokau. Keduanya bersama Paitaria juga hadir sebagai terdakwa dalam sidang yang dipimpin Hakim Wilson Schriver. Setelah persidangan, kuasa hukum terdakwa Ali Basri Salampesi menyampaikan kekecewaannya atas tindakan yang diduga dilakukan oleh aparat kepolisian terhadap kliennya. Menurutnya, tindakan seperti ini justru memperburuk citra penegakan hukum. Salampesi juga menyoroti metode penyidikan yang menurutnya masih menggunakan pendekatan kekerasan. Ia berharap agar Kapolda Maluku segera menindak tegas tindakan tersebut. Sebagai informasi, keempat terdakwa itu hasil dari penangkapan berantai dalam waktu yang sama, yakni Muhammad Ali Baihaq selanjutnya yang ditangkap pada 4 Juni 2024 pukul 3 pagi hari, bertempat di depan sekolah MTS Assalam Jalan Raya Air Kuning, Kelurahan Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau. Muhammad Ali Baihaq ditangkap dengan barang bukti berupa satu buah lipatan kertas nasi warna coklat berisi daun, batang, dan biji kering diduga narkotika golongan 1 bentuk tanaman jenis ganja yang disimpan di dalam plastik klip bening kecil dengan berat total 0,55 gram. Sementara itu untuk Muhammad Kasim Latokau ditangkap pada Rabu 5 Juni 2024 sekitar pukul 22 waktu Indonesia Timur, bertempat di dalam rumah milik orang tuanya di Waiheru. Terdakwa ditangkap dengan barang bukti berupa satu buah plastik bening ukuran sedang berisi narkotika golongan 1 bentuk tanaman jenis ganja yang disimpan dalam bungkus rokok dengan berat total 7,19 gram. Sementara itu untuk Muhammad Tahermoni ditangkap pada Rabu 5 Juni 2024 sekitar pukul 20.30 waktu Indonesia Timur di Lorong 3 Desa Batu Kuning, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon. Juga ditemukan barang bukti berupa satu buah plastik bening ukuran sedang berisi narkotika golongan 1 bentuk tanaman jenis ganja yang disimpan dalam bungkus rokok dengan berat total 7,19 gram. Sementara untuk terdakwa Paitaria Karepisina yang ditahan pada Rabu 5 Juni 2024 sekitar pukul 19 waktu Indonesia Timur di Jalan IRM Putuhena Negeri 3 Negeri Rumah 3 Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon dengan barang bukti berupa satu paket narkotika golongan 1 diduga jenis ganja yang dibungkus di dalam lipatan kertas pembungkus nasi kuning dengan berat total berupa 0,65 gram. Cek sama, cek hari, cek seperti apa isinya itu.
Pemesan barang. Lalu kemudian ada yang bawa barang tidak? Saya tidak informasi yang tadi. Oke. Terus keterangan sebelumnya itu saudara dari penangkap dalam hal ini Pak Lambert saya keterangan kemarin. Selanjutnya, Tribunnews ditagih sewa lapak. Pedagang di Gedung Baru Mardika mengeluh pendapatan kurang dari Rp100.000. Para pedagang di Gedung Baru Pasar Mardika mengeluh diminta segera membayar sewa lapak. Hal itu menyusul sepinya pembeli hingga kini. Kepada tibuambon.com, salah seorang pedagang yang tak ingin disebutkan namanya mengaku pendapatan harian mereka selalu kurang dari Rp100.000. Angka itu jauh dari cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Alhasil, dia pun harus meminjam untuk tetap bisa memenuhi kebutuhan dapur. Dijelaskan pasca beroperasinya Gedung Baru Pasar Mardika pertengahan April lalu hingga kini, tingkat kunjungan pembeli masih saja rendah. Terlebih banyak lapak yang belum terisi sehingga pembeli lebih memilih berbelanja di luar gedung. Dia pun berkeberatan jika harus membayar sewa lapak saat ini dan berharap ada keringanan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku. Diketahui Disperindak meminta pedagang untuk segera membayar sewa. Hal itu tertuang dalam surat edaran yang disebar di area gedung. Dalam surat tersebut tertulis sesuai perjanjian Disperindak dan pedagang bahwa pedagang diminta membayar sewa terhitung sejak bulan Mei 2024 hingga Desember 2024. Dan diinformasikan juga bagi para pedagang tentang keringanan biaya awal sewa perjanjian sekurang-kurangnya 3 bulan yakni Mei hingga Juli 2024. Usai dilantik, DPRD Maluku Tengah rapat perdana pembentukan fraksi-fraksi. DPRD Kabupaten Maluku Tengah periode 2024-2029 membentuk 8 fraksi. Pembentukan fraksi disepakati dalam rapat paripurna perdana Kamis 3 Oktober 2024. Tak hanya itu, Dewan juga membentuk panitia khusus tata tertib dan pansus kode etik Dewan. Pantauan Tribunambon.com, rapat paripurna perdana dihadiri 40 anggota DPRD terpilih yang sah, dilantik pada 24 September lalu. Paripurna itu dipimpin Ketua Sementara Heri Menkar Haurisa dan Wakil Ketua Abdul Ghani Lestaluhu. Ketua Sementara Heri Menkar Haurisa usai paripurna mengatakan Dewan harus bergerak cepat untuk membentuk fraksi-fraksi. Kemudian nama-nama anggota fraksi adalah mereka yang diusulkan oleh masing-masing partai. Pembentukan fraksi-fraksi ini diharapkan dapat mempercepat proses kerja Dewan dan memudahkan anggota dalam berkoordinasi dengan sekretariat. Ia berharap sinergitas dan kekompakan sesama anggota terus terjaga sebagai landasan untuk membangun kerjasama yang solid guna menjaga marwah lembaga Dewan terhormat dalam rangka menjalankan amanah rakyat. DPRD Maluku Tengah selanjutnya kembali menjadwalkan rapat paripurna dengan agenda pengesahan komposisi alat kelengkapan Dewan, meliputi komposisi komisi-komisi, badan anggaran, badan kehormatan, Bapemperda, dan pimpinan Dewan definitif. Untuk diketahui dalam Pileg 2024, Partai Gerindra memperoleh 6 kursi, PDIP 5 kursi, PKS 5 kursi, Demokrat 4 kursi, PKB juga 4 kursi. Kemudian Golkar, Nasdem, dan PAN masing-masing 3 kursi, Perindo 2 kursi. Sementara untuk Hanura, PSI, Gelora, dan P3 mendapat masing-masing 1 kursi. Sehingga terdapat 5 partai yang memenuhi syarat fraksi utuh dengan minimal perolehan 4 kursi. Sementara sisanya 4 fraksi lainnya merupakan fraksi gabungan yang kemudian dalam pembahasan untuk ditetapkan. Pansus tertib dan pansus kode etik. Rujukan kita karena hari ini agenda yang kita bicarakan, kita musyawarahkan dan sudah kita
umumkan untuk disepakati adalah pembentukan fraksi. Pembentukan fraksi itu berjumlah 8 fraksi. Dan pembentukan pansus tata tertib dan pansus kode etik. Itu yang kita lakukan pada rapat paripurna pertama ini. Kita bisa ada pada formasi itu saja, tergantung teman-teman mau tambah atau berubah sesuai dengan kebutuhan. Yang berikut teman-teman, saya mintakan ini kita mungkin ya tata tertib dengan nomor 2 dan pansus sebagai pansus untuk Tribunnews, kita mengupdate harga cabai pada pekan ini di Masohi. Untuk cabai rawit masih mahal, keriting turun harga. Cabai rawit di Pasar Binaya Masohi, Maluku Tengah kini terpantau masih mahal pada Jumat 4 Oktober 2024. Sementara untuk cabai keriting justru terpantau turun harga dari biasanya. Pantauan tribunambon.com di lokasi cabai rawit kini dipasarkan dengan harga Rp90.000 per kilogram. Harga ini terbilang naik jika dibanding penjualan sebelumnya, yakni Rp50.000 hingga Rp60.000 per kilogram. Sementara itu harga cabai keriting di pasaran saat ini Rp40.000 atau turun Rp15.000 dari penjualan sebelumnya. Dijelaskan naiknya harga cabai rawit disebabkan kurangnya pasokan dari petani, sedangkan stok cabai keriting melimpah membuat harga di pasaran pun ikut turun. Masih stabil. Oh begitu. Karena Tapi sekarang berapa? 90 tadi. 90 ya. Barang Tapi ini ada kosong ya? kosong tadi ada tadi barang kosong. Kosong. Berarti yang masuk tadi sedikit ya? Ya mas tadi kita dari Parigi. Oh dari Parigi, dari Parigi. Parigi ya. Dari utara. Ya. Jadi kecil yang kecil bahar yang turun harga 40 kan bolehnya 50 loh. Yang naik harga lagi tomat 21. Oh, tomat sudah 20. Gara-gara apa namanya? Tomat dari mana? Dari Sudiarto, dari Kilo, dari Kebutuhan. Jadi dong jual keluar ke Ambon yang mahal. Kayaknya dong jual sini mahal juga. Berapa hari nih? Tomat berapa hari semua? Hari ini udah suka naik harga, makanya mereka dijual ini. Berapa kan? 15 yang kecil, yang besar 20. Paling hemat ya. Tomat paling hemat. Masa-masa domba kampung. Masa-masa domba kampung. Pastinya yang kalau kali. Dari Maluku Tengah kita beralih ke Kota Tual. Tribunnews, harga ikan di Pasar Maren berangsur turun. Harga ikan di Pasar Maren Kota Tual satu pekan terakhir terpantau turun. Penurunan harga ikan di pasaran cukup drastis dibanding 1 bulan sebelumnya. Hal ini lantaran stok atau hasil tangkapan ikan yang sudah mulai melimpah. Biasanya harga ikan jenis momar berukuran sedang mencapai Rp1.000.000 per ember. Saat ini dijual pemasok dengan harga Rp300.000. Kemudian pedagang kembali menjual dengan harga Rp20.000 per tumpuk. Bukan hanya momar,
ikan lema dan juga puri juga berada di angka yang sama yakni Rp300.000 per ember. Per tumpuk, para pedagang menjual dengan harga Rp10.000 untuk puri dan Rp20.000 untuk lema yang berukuran kecil. Salah seorang pedagang ikan di Pasar Marentual, Imran, menjelaskan harga ikan dipengaruhi faktor cuaca seperti gelombang yang mengakibatkan para nelayan kesulitan untuk melaut. Pedagang mengatakan harga ikan ini tidak statis, kadang naik, kadang juga turun. Silakan. Bapak Ali tapi dia lagi keluar ke belanja, itu Pak Imam. Dokter, harga pun nomor 20. Ya, itu yang tinggal. Supaya jangan dapat tahu. Menuju ekowisata buah di Negeri Rutong, ITB dan Unpati konservasi pisang tongkal langit. Tim Pengabdian Masyarakat untuk Pelestarian Pisang Tongkal Langit dari Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat Institut Teknologi Bandung, ITB, berkolaborasi dengan Unit Produksi Tongkal Langit Universitas Patimura Ambon menggelar program sosialisasi dan konservasi pisang tongkal langit di Negeri Rutong, Kecamatan Lei Timur Selatan, Kota Ambon pada Kamis 26 September 2024. Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian program pengabdian masyarakat bertajuk Upaya Pelestarian dan Pemanfaatan Pisang Tongkal Langit untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Maluku. Tujuannya meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pelestarian, pemanfaatan, dan penyelamatan pisang tongkal langit sebagai spesies pisang endemik di Maluku agar terselamatkan dari ancaman kepunahan. Profesor Adriana Hiarech dari Unpati menjelaskan minat masyarakat terhadap pisang tongkal langit masih rendah dan tanaman ini hanya tumbuh liar tanpa dibudidayakan. Melalui inovasi produk olahan berbasis pisang ini diharapkan generasi muda tertarik untuk melestarikannya. Selain itu, pisang ini memiliki kandungan gizi tinggi seperti antioksidan, vitamin C, dan beta-karoten yang bermanfaat bagi kesehatan. Hiarech mengatakan seluruh varietas pisang tongkal langit dari hasil penelitian akan didistribusikan untuk ditanam di Negeri Rutong. Harapan besarnya pisang-pisang ini akan tumbuh subur menjadi warisan bagi generasi berikutnya. Kolaborasi ini juga memiliki dimensi ekonomi. Profesor Lienda Handojo dari Institut Teknologi Bandung mengatakan selain melestarikan tanaman endemik ini, mereka ingin meningkatkan nilai ekonomi pisang tongkal langit dengan mengolahnya menjadi berbagai produk turunan seperti kue dan juga keripik.
Pada sosialisasi tersebut, lebih dari 10 produk olahan dipamerkan dan dinikmati oleh warga setempat. Sekretaris Negeri Rutong, Naldo Talahatu, dalam sambutannya menyampaikan terima kasih atas perhatian ITB dan juga Unpati dalam pengembangan ekowisata buah di Rutong. Nus Mas Paitela, salah seorang warga Rutong, dengan sukarela menyediakan lahannya untuk konservasi pisang tongkal langit. Sementara itu, Profesor Adriana Hiarech menjelaskan program konservasi ini dilakukan di Negeri Rutong atas kerjasama Unpati dengan pemerintah Negeri Rutong untuk dikembangkan menjadi desa ekowisata buah, yang salah satunya adalah wisata pisang tongkal langit. 10 anakan pisang tongkal langit ditanam sebagai bagian dari aksi nyata program tersebut. Lebih lanjut, program ini tidak hanya bertujuan melestarikan varietas endemik, tetapi juga untuk mendorong ketahanan pangan lokal dan meningkatkan perekonomian masyarakat Maluku. Menurut Dr. Gracie Lugito, program ini diharapkan dapat menghasilkan produk olahan yang mampu bersaing di pasar lokal dan bahkan diekspor serta menciptakan peluang bagi masyarakat setempat. Dengan harapan yang sama, Dr. Sanggono Adi Sasmito dan Dr. Leo Aldianto menyatakan Institut Teknologi Bandung siap membantu tim dari Universitas Patimura untuk melaksanakan program-program pengabdian kepada masyarakat. Sementara itu, Peter Agustinus Ripasa dan Aneke Pesik, dosen Fakultas MIPA Unpati, serta Aslin Ovita Damayanti, program MBKM pada Sekolah Bisnis dan Manajemen ITB, ikut membantu pelaksanaan konservasi pisang tongkal langit di Negeri Rutong. Tim ITB dan Unpati berharap pisang tongkal langit akan menjadi salah satu ikon kuliner dan olahan oleh-oleh bagi wisatawan yang berkunjung ke Negeri Rutong. Dengan demikian, pelestarian tanaman ini tidak hanya berdampak pada keberlanjutan lingkungan, tetapi juga menjadi penggerak ekonomi lokal melalui pengembangan produk-produk hilir yang menarik minat wisatawan. Baik ya, kegiatan aksi konservasi ini sebenarnya merupakan bagian daripada bagaimana mempertahankan pelaksanaan utama pisang tongkal langit di Maluku. Sebenarnya kegiatan ini berawal dari penelitian. Hasil-hasil penelitian sebelumnya itu ketika kita ikuti bahwa rasa cinta masyarakat untuk pisang ini sangat rendah. Hasil survei yang kita dapati untuk seluruh Maluku itu rata-rata pisang itu menjadi pisang yang hanya tumbuh liar atau berupa spot-spot dan tidak pernah ada hamparan. Aksi konservasi ini dilakukan di Rutong atas kerjasama Unpati dengan Rutong itu untuk dikembangkan menjadi wisata buah, yang salah satunya adalah wisata pisang tongkal langit. Dan selama kita sosialisasi kemana-mana itu kita tidak pernah mendapatkan lahan untuk pengembangan pisang ini. Kami sangat berterima kasih untuk Desa Rutong, khususnya Bapak Nus Mas Paitela dari generasi keturunan mereka yang memberikan kesempatan bagi kami untuk konservasi pisang ini di sini tanpa ada perjanjian apapun, dengan sukarela. Dan kami sangat menghargai itu. Dengan demikian seluruh varietas pisang tongkal langit yang ada di Maluku yang merupakan hasil penelitian akan kita taruh di sini untuk generasi berikutnya, biar mereka mengenal bahwa ini pisang tongkal langit punya Maluku yang dikembangkan di Rutong dan mungkin menjadi cikal bakal untuk pengembangan Rutong ke depan sesuai dengan master plan untuk membuat ekowisata buah di Rutong. Masyarakat kami ini sudah tahun kedua ya. Sesuai judulnya, kami mengupayakan pelestarian pisang tongkal langit, bukan hanya pelestariannya saja, tapi pemanfaatannya untuk memutar roda perekonomian di Maluku. Tahun lalu kami sudah membagikan ilmu konservasi ini kepada penduduk-penduduk di Nusa Laut, di Paso, di Ambon, dan lain sebagainya. Nah, tahun ini kami melakukan aksi lagi. Awalnya aksinya hanya di unit produksi Unpati. Saat ini kami melakukan aksi penanaman lagi, aksi untuk konservasi pisang tongkal langit lagi di desa-desa wisata. Hari ini kita di Rutong, besok kita akan pergi ke Pulau Seram. Jadi kami berusaha
sepenuh hati itu ya membantu pelestarian pisang tongkal langit ini supaya buahnya dan produk-produk turunan dari buah pisang tongkal langit ini bisa dimanfaatkan buat masyarakat Maluku, buat nasional juga. Mudah-mudahan bisa meningkatkan ketahanan pangan kita bersama. Nah, ujung-ujungnya juga akan meningkatkan ekspor. Kira-kira seperti itu tujuannya. Karena yang nanti disampaikan bagi kita itu bisa menjadi sebuah bekal bagi kita untuk kita kembangkan dari produk-produk yang punyanya kita, dan ditambah lagi dengan produk lokal baru ini pisang tongkal langit. Kalau kata pisang tongkal langit bagi kita bukan kata yang asing, ya, untuk kita di Maluku ini kan bukan kata yang asing, tetapi sudah melewatkan. Ya, di sini memang ada yang kita tanam, tapi tidak semua orang memiliki. Tidak semua orang menanam pisang tongkal langit. Nah, karena bibitnya sudah mulai. Ada sayur spesiesnya satu-satunya yang ada di dunia begitu. Juga dari warnanya, dari penampilannya itu terlihat bahwa pisang asam. Jangan lihat sini, Bu. Iya, biar. Nah, lihat ke atas, Bu. Tribunnews, harga ikan di Pasar Maren, Kota Tual berangsur turun. Harga ikan di Pasar Maren, Kota Tual, 1 pekan terakhir terpantau turun. Penurunan harga ikan di pasaran cukup drastis dibanding 1 bulan sebelumnya. Hal ini lantaran stok atau hasil tangkapan ikan yang sudah mulai melimpah. Biasanya harga ikan jenis momar berukuran sedang mencapai 1 juta per ember dan saat ini dijual pemasok dengan harga Rp300.000. Kemudian pedagang kembali menjual dengan harga Rp20.000 per tumpuk. Bukan hanya momar, lema dan puri juga berada di angka yang sama, yakni Rp300.000 per ember. Per tumpuk, para pedagang menjual dengan harga Rp10.000 untuk ikan puri dan Rp20.000 untuk lema ukuran kecil. Salah seorang pedagang ikan di Pasar Maren Tual, Imran, menjelaskan harga ikan dipengaruhi faktor cuaca, seperti gelombang yang mengakibatkan para nelayan kesulitan melaut. Pedagang mengatakan harga ikan ini tidak statis, kadang naik dan juga kadang turun. Tapi dia lagi keluar ke belanja. Baik Tribunnews, demikian Tribun Ambon hari ini edisi 4 Oktober 2024. Saya Tanita Patesina, beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa lagi dan amato. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal